Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan memvideokan tugas saya, yaitu mengaplikasikan software Imagery pada bidang radiologi. Software Imagery sendiri adalah salah satu software yang digunakan atau dapat digunakan untuk melakukan pengukuran ataupun untuk melakukan pengukuran panjang, volume, dan lain-lain yang banyak digunakan di dunia kesehatan. Karena bidang saya bidang radiologi, maka yang akan saya ukur adalah hasil gambaran dari citra radiologi. Kemudian tugasnya adalah melakukan langkah cropping, kemudian melakukan pengukuran jarak, kemudian melakukan pengukuran luas. Ini sudah saya buat, baru saya videokan. Melakukan pengukuran jarak, step-stepnya, kemudian ini citra gambar yang kita pakai adalah citra gambar CT scan otak, kemudian melakukan memunculkan histogram juga, dan melakukan pengukuran. Di sini saya tes, di sini saya tampilkan gambaran yang terdapat penyengatan gambaran kontras pasca kontras. Diindikasikan jika seperti ini gambarannya adalah gambaran tumor. Batasnya tegas sekali di sini, sedangkan putih yang di sini sampai sini adalah daerah falx cerebri. Ini bukan bagian dari gambaran tumor, tetapi daerah yang menyengat karena banyaknya pembuluh darah yang ada di daerah falx cerebri. Dan ini adalah gambaran MRI, sedangkan yang di awal adalah gambaran CT scan. Untuk membuka gambar yang hendak kita proses atau yang hendak kita hitung, kita tinggal file, kita menggunakan file, open, kemudian kita panggil gambar yang akan kita pakai. Oke, ini aja. Ini data CT scan-nya, namanya sudah saya hilangkan. Kemudian rumah sakitnya juga sudah saya hilangkan. Yang perlu kita pahami di sini adalah fungsi ini saya akan jelaskan secara singkat. Kalau ini kita akan menseleksi dalam bentuk kotak, kalau ini menseleksi dalam bentuk bulat. Misal saya coba seperti ini. Kemudian kalau ini menseleksi gambar sesuai dengan kontur yang kita inginkan. Misal, tapi ini harus diklik terus ini. Klik kiri sampai daerah yang kita inginkan. Oke. Kalau ini strike ini fungsinya untuk menghitung jarak tertentu. Misal saya ambil dari sini, kita ambil jarak dari sini ke sini. Misal. Oke. Kalau ini untuk menghitung sudut. Lalu untuk menghitung sudut, kita klik, kita hitung dapat sudutnya berapa. Kemudian ini kalau di Photoshop fungsinya hampir sama kayak magic wand ini. Jadi nanti kita lihatlah untuk mengisi daerah-daerah tertentu berdasarkan warna atau menghilangkan daerah tertentu berdasarkan warna. Kalau ini untuk magnifikasi, ini untuk anotasi itu untuk nulis. Kemudian ini juga dapat kita gunakan. Ini brush, kalau di Photoshop persis seperti Photoshop, ini untuk ngebrush daerah tertentu nih. Warnanya kebetulan putih. Ini dropnya untuk kita dapetin tick warnanya. Brushnya putih kalau seperti ini. Tapi kalau tick warnanya kita ambil yang hitam, maka brushnya pun warnanya hitam. Kalau ini fungsinya untuk jadi nanti kita lihat fungsi ini nih untuk mewarnai daerah tertentu atau menghilangkan daerah tertentu. Oke, kita hilangkan dulu ya.
kita keluarkan dulu gambar ini, don't save. Pertama-tama kita ingin memunculkan histogram dari gambar. Kita panggil lagi gambar yang tadi. Kemudian kita munculkan histogramnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya. Kita cari dulu histogramnya ada di mana nih. Jadi ini fungsinya, ini fungsi juga, fungsi masing-masing. Di file kita lihat ada untuk membuka, kemudian ada untuk mengimport, ada untuk meng-save satu gambar, edit ini untuk ada undo, ada untuk memotong, ada untuk mengcopy, untuk mempaste, membersihkan. Kemudian image ini kita bisa untuk mengatur brightness, window level, color balance kalau ada warna. Kemudian untuk type ini bisa untuk merubah gambaran kita yang RGB untuk dirubah menjadi 8 bit atau 16 bit. Ini berguna untuk mengedit gambar menjadi gambaran ketika kita menyiapkan untuk mengukur volume tertentu. Nanti kita bisa lihat. Ini fungsinya untuk cropping, bagian dari tugas kita untuk menduplikating dan merename. Kemudian proses ini belum saya pelajari banget, cuman fungsi binary ini salah satu fungsi yang kita pergunakan untuk menghitung volume tertentu dengan cara cepat. Analyze ini untuk perhitungan ketika kita pengen menghitung jarak atau volume. Kemudian histogram. Ini nanti yang akan kita praktekkan. Salah satu tugas kita juga menampilkan histogram dari gambar. Untuk fungsi tools ini ada Roy Manager, ini digunakan untuk menampilkan perhitungan jarak atau perhitungan volume yang kita kerjakan. Nanti kita lihat fungsinya di sini. Untuk plugin belum saya pelajari sekali karena baru belajar beberapa hari aja. Sesuai dengan tugas kita tampilkan histogram. Ini histogram dari gambaran tersebut. Karena memang dominannya di daerah lebih banyak daerah hitam, maka histogramnya lebih ke arah kiri karena memang daerah hitamnya lebih dominan. Yang warna putihnya kurang dominan, dia ada di ujung saja. Oke, ini histogramnya. Terdapat min-nya, standar deviasinya, minimal dan maksimalnya dari angka 0 sampai 25. Tugas pertama selesai. Sekarang kita ingin melakukan tugas kedua, yaitu melakukan cropping. Kalau cropping mah tinggal pencet ini aja ya. Lupa, belum di cropping daerahnya dulu. Kita cropping dulu. Misal kita pengen mengcropping daerah sekitar sini. Oke, kita coba bisa pakai yang bulat. Kita cropping dulu nih. Set. Nah, baru kita image cropping. Cropping ini memotong daerah kerja sesuai dengan daerah yang kita inginkan. Udah dah tercropping. Nah, ini bisa kita lebarin sedikit lah. Oke, seperti ini. Selesai 2 tugas. Sekarang bagaimana kalau kita mengukur panjang, lebar, ataupun volume sesuatu gambar? Kita ambil yang lebih sulit dikit ya, gambar yang CT scan MRI tadi. File open gambar MRI. Nah, ini gambar MRI-nya. Yang perlu kita perhatikan adalah ini daerah tumor yang kita mau hitung. Karena daerahnya hanya segini nih, gabung sama daerah falx cerebri ini. Nanti kita coba pisahkan daerah ininya, kita pisahkan nih, biar ini tidak terhitung sebagai luas dari tumor. Kemudian yang kita perhatikan lagi adalah ini jarak kuning ini 99,9 meter. Ini penting sekali sebagai skala untuk mengidentifikasi sebenarnya berapa sih jarak ini. Jadi perlu disesuaikan antara
skala yang ada di gambar dengan skalanya image itu sendiri. Perlu ada penyesuaian. Oke, kita coba hitung skala dulu ya. Jadi kita pakai strike, kita paskan ujungnya dulu, sini kita tahan, kita paskan ujungnya lagi, klik. Nah, oke. Kita dapat nih garis bantu sepanjang 99,9 mm. Kita set skalanya. Set skala itu ada di analyze, set skala. Gambar ini distance pixelnya adalah 3.378.0119 pixel. Known distance yang kita rubah jadi 99.9 sesuai dengan angka ini. Kemudian unitnya kita rubah dalam milimeter. Kita klik global karena kita berharap ini berlaku dalam satu gambaran ini. Kemudian kita oke. Selesai kita set skala, kita panggil dulu. Selesai kita set skala, maka kita rubah dulu nih gambaran yang kita punya menjadi gambaran 8 bit. Oke. Hanya hitam putih. Kalau misal dia warna, 8 dirubah dari RGB kemudian menjadi 8 bit, maka dia akan menjadi hitam putih terlihat sekali. Nah, dari sini kita rubah juga. Kita tinggal klik. Sebentar, saya cari dulu. Binary. Make binary, kita lihat gambarannya langsung berubah menjadi hitam pekat dan putih pekat. Kita tadi ngelihat daerah potongan tumornya ada di sini, maka kita bantu dengan gambar brush. Kita potong nih. Lalu kita lihat dulu brushnya, dropnya warnanya hitam. Oke, sudah oke. Kita potong, misal daerah tumornya sebesar itu. Kita dapat daerah tumornya sebesar ini. Kemudian yang enak, kemudian ini dropnya sebenarnya agak terbalik sedikit tapi nggak apa-apa, kita ambil ini, kita pakai fungsinya untuk membuat gambarannya menjadi full hitam semua. Jadi kita tinggal klik doang, klik, nah, klik. Karena untuk mempercepat dan daerah yang diukur hanya daerah sebesar ini aja, kita gunakan fungsi cropping aja langsung. Oke, fungsi cropping yang bulat kita pakai. Nah, image cropping. Maka gambarannya tinggal segitu tuh. Kita perlebar dulu. Sebentar, ini ngambil ujungnya susah juga ini. Saya mau lebarin. Kita pencet positif aja dah. Nah, kita pencet positif. Tanda plus. Di sini kita lihat masih ada warna putih. Bisa kita menggunakan yang ini, fungsi ini, tapi kita airdropnya kita rubah dulu. Nah, kan udah putih. Bisa kita menggunakan seperti ini. Oke, hilang. Atau kita undo dulu. Atau kita menggunakan proses batch. Sorry, bukan. Atau kita menggunakan binary fill hole untuk mengisi daerah yang dibulatin. Oke, sorry, terbalik lagi.
edit, undo. Atau kita bisa langsung aja lah. Tek. Dah. Ini udah dapat daerahnya. Sekarang kita hitung panjangnya berapa. Segedein lagi lah. Nah, kita pakai strike dari ujung kiri. Sebentar, saya panggilkan ini dulu. Tools, Roy Manager-nya kita buka. Lebarin lagi sedikit. Kita rapikan biar enak kerjanya. Nah, kita ukur dari kiri, ditahan sampai ke kanan. Oke, kita add, kita show all dan labels. Jadi terlihat ini bahwa ini adalah garis pertama, kemudian kita garis keduanya dari atas sampai bawah, misal seperti ini. Wah, misal dari atas sampai bawah. Oke, kita add lagi. Ini garis yang kedua nih, garis vertikal. Horizontalnya yang pertama, vertikal yang kedua. Kemudian kita pengen tahu berapa sih sebenarnya luasnya. Kita bisa pakai yang ini. Karena ini terjadi perbedaan hitam dan putih, ini akan membatasi daerah yang hitam dan yang putih. Oke, ini kita tambahkan sebagai yang ketiga. Selesai itu, baru kita measure perhitungan dan muncul angkanya. Bahwa angka yang pertama, garis horizontal adalah 27,092, ini dalam milimeter. Garis kedua adalah 22. Kemudian garis ketiga yang membatasi dari selingkaran ini adalah luas areanya 491 mm. Ini mudah-mudahan saya nggak salah kalau yang di sini ya, karena memang satuannya kemudian penjelasan tentang ini tidak terlampau, masih harus saya cari lagi. Tapi begini cara kita melakukan perhitungan luas area, perhitungan panjang satu penampang vertikal maupun horizontal. Selesai data ini kita dapat, kita save as, kita simpan di sini dalam bentuk Excel biasanya hasilnya. Hasil pengukuran. Kita save. Kita cek nih di sini nih, masuk apa enggak. Oke. Hasil pengukuran, dan datanya tersimpan dalam bentuk Excel, baik sudut, nilai min dan max-nya, kemudian min-nya rata-rata, panjangnya berapa, dan luasnya berapa. Oke, demikian. Terima kasih telah menonton video ini. Dengan program software Imagery kita bisa melakukan pengukuran, bisa melakukan beberapa hal di bidang radiologi. Dan jika ini bermanfaat, tolong subscribe-nya untuk memajukan channel ini. Terima kasih buat semuanya, dan tetap semangat untuk selalu belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Dato' Efrat Adi Pradana.